Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya di channel Lalan Aryansyah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezeki yang barokah, dan tentunya selalu ada pada bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, kali ini masih membahas tentang surat Al-Ikhlas, di mana kita tahu pembahasan surat Al-Ikhlas ini secara titik tekannya yaitu memurnikan ajaran Allah. Jadi tidak boleh kita mengotori dari ajaran Allah itu. Ketika kita mengotori ajaran Allah dari kemurnian, ya, hasil ciptaan Allah itu, maka disitulah kita sudah melakukan kesyirikan kepada Allah. Jadi sorotan penting dari surat Al-Ikhlas ini, ya, tidak, titik tekannya bukan ke zatnya, ya, kita tidak membicarakan tentang zatnya, tapi berbicara tentang ilmunya, karena memang ini ada pelarangan dari Rasul, tidak boleh memikirkan, merenungkan tentang zatnya. Rasulullah bersabda, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jadi berfikirlah kalian tentang ciptaan Allah, akan tetapi kalian jangan berpikir tentang zat Allah. Nah di sini, sehingga sorotan pentingnya di surat Al-Ikhlas itu adalah berbicara tentang ilmu Allah, yaitu ajaran Allah. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan pada pembahasan kali ini, dan pembahasan di surat Al-Ikhlas yang sudah kita jelaskan itu baru ayat yang pertama dan yang kedua, ya. Insyaallah kali ini kita akan tuntaskan ayat yang ketiga dan ayat yang keempatnya. Mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini itu bisa bermanfaat buat kita, menambah wawasan pengetahuan tentang surat Al-Ikhlas ini. Di ayat yang ketiga Allah berfirman, lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Allah tidak beranak dan juga Allah tidak diperanakan. Dulu waktu kecil, ketika mendengar narasi ini, gitu, berpikirnya kita bahwa Allah itu memang tidak punya keturunan, gitu, tidak ada anak, cucu dan keturunan. Allah tidak beranak. Kemudian Allah juga tidak diperanakan. Ya, kita pahami bahwa Allah itu tidak punya orang tua, tidak punya ibu, tidak punya ayah. Dulu begitu, ya, pemahaman kita. Akan tetapi memang ketika ada yang memahami atau memandang konteks ayat ini arahnya ke sana, itu pun tidak salah. Karena memang Allah tuh berdiri sendiri, ya, punya sifat qiyamuhu binafsihi, ya, berdiri sendiri. Tidak adanya ketergantungan kepada makhluk. Jadi pas juga gitu kalau kita memahami ke arah sana, pas juga, nggak salah. Akan tetapi sorotan yang penting di sini, ya, kembali lagi kita sedang bukan membicarakan tentang zatnya, bukan membicarakan tentang fisiknya, akan tetapi di sini pembahasan Al-Ikhlas ini dasar utamanya, sorotan pentingnya itu adalah berbicara tentang ilmunya, tentang ajaran Allahnya, gitu. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan, ya, Allah tidak beranak itu
sehingga ilmu Allah itu tidak beranak, tidak beranak cabang gitu tuh. Toh kemurnian dari ilmu Allah. Jadi ilmu Allah itu tidak boleh dibagi-bagi sehingga menjadi beberapa paham. Itu namanya syirik juga, akhirnya tidak memurnikan lagi tentang ilmu Allah. Karena dikotak-katik, dibuat gitu pemahaman-pemahaman yang itu bertentangan dengan ajaran Allah, sehingga tidak murni lagi. Jadi ajaran Allah ini sudah dikotak-kotak gitu, ya, sudah direkayasa. Nah itulah kerjaan yang Yahudi itu begitu, dirubah-rubah gitu tuh, diotak-atik, sehingga ajaran yang murni itu jadi berubah, sudah tercampuri dengan pemikiran manusia. Jadi Allah itu gitu melarang hal itu semuanya. Kita sebagai manusia ini jangan sampai merubah dari ilmu Allah. Tidak boleh merekayasa, mengotak-ngatik sehingga pemahaman yang asli, pemahaman yang murni itu berkembang menjadi pemahaman yang keliru dan salah, yang pada akhirnya semua disesatkan. Ya, padahal ilmu Allah itu gitu luar biasa. Ya, ketika manusia dalam keadaan sedang tersesat, kembali kepada ilmu Allah, kembali kepada ajaran Allah, insya Allah jadi selamat. Ketika ada orang yang bertikai, berselisih, sedang baku hantam, kalau dikembalikan kepada ajaran Allah, insya Allah itu akan selesai perselisihan itu, selesai permasalahannya gitu. Karena memang fungsi Al-Quran itu adalah satu-satunya pemersatu yang akan mempersatukan manusia itu, ya. Itu sorotan pentingnya ke sana gitu ya. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak itu. Jadi ilmu Allah tidak boleh dipecah-pecah menjadi beberapa paham. Ketika dipecah-pecah, itulah makna dari kesyirikan kita kepada Allah. Sudah mendualismekan, ya, sudah membuat dua paham, ya. Paham Allah, kemudian ada lagi paham yang lain karena hasil rekayasa tadi. Itu maksudnya. Kemudian walam yulad, dan Allah juga tidak diperanakan. Maksudnya Allah itu ilmunya hasil ciptaan Allah sendiri. Jadi tidak ngejeplak, tidak nyontek kepada yang lain. Hasil ciptaan Allah. Jadi ilmu Allah berdiri sendiri tanpa adanya ketergantungan dari makhluk. Sehingga tidak ada, ya, gitu, dan tidak benar ketika Allah ini gitu mencontoh atau menyontek ilmu dari makhluk, katakan begitu. Jadi penegasan dari ayat ini ke arah sana. Jadi ilmu Allah tidak nyontoh sebelumnya dan tidak nyontek, ya, sebelumnya kepada yang lain. Jadi berdiri sendiri, hasil dari ciptaan Allah. Itulah makna dari lam yalid walam yulad. Kemudian ayat yang terakhir, yang keempat itu walam yakullahu kufuwan ahad. Dan Allah itu tidak sama, tidak setara dengan makhluknya, tidak setara dengan yang lain. Ini pun sama kaitannya dengan masalah ilmu atau ajaran Allah. Jadi ilmu dan ajaran Allah itu pasti tidak akan pernah bisa ditandingi oleh ilmu siapapun. Ya. Tidak bisa disaingi dengan ilmu makhluk, ya, termasuk ilmu manusia di dalamnya. Bahkan Allah sendiri yang menantang dalam Al-Quran itu, silahkan kumpulkan para ahli ilmu lalu kemudian membuat, ya, satu surat saja semisal Al-Quran,
ditantang oleh Allah satu surat saja, bukan semuanya, tapi satu surat saja. Silahkan buat yang semisal Al-Quran. Pasti kalian tidak akan pernah bisa, kata Allah. Jadi sudah ditakar gitu tuh. Allah sudah mengetahui pasti tidak akan pernah bisa. Nah, inilah hebatnya ilmu Allah itu, tidak akan pernah bisa. Jadi sorotan penting itu ke sana, ya, kaitannya dengan ilmu. Sekali lagi, di surat Al-Ikhlas ini kita tidak membicarakan, ya, atau sorotan pentingnya itu bukan kepada zatnya, karena zat Allah itu ya memang kita yakini wujudnya ada gitu, tapi tidak bisa kita untuk memikirkannya karena dimensinya sudah berbeda, tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah sanggup. Tapi di sini ilmu Allah yang harus kita ketahui, makanya mesti digali, mesti dikaji gitu ilmu Allah nih, biar betul-betul kita ini memahami tentang konteks ilmu, sehingga harapan-harapan Allah itu bisa kita laksanakan, kita amalkan, ya, di dalam kehidupan baik secara pribadi, masyarakat, dan seterusnya. Jadi begitu teman-teman sekalian, ya. Baik, barangkali ini saja penjelasan surat Al-Ikhlas, saya kira sudah cukup, ya. Sekali lagi penjelasan dari saya ini sifatnya singkat, ya. Penjelasannya singkat, uraiannya singkat. Jadi kalau memang mau pembahasan secara panjang lebar, tinggal teman-teman ikut aja ta'limnya, ya. Ikut ta'limnya, baru nanti saya akan menjelaskan secara luas, ya, secara panjang lebar. Walaupun singkat, ya, mudah-mudahan ini bisa diserap ilmunya dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.